Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu kaifiyati intidraji sya'bil katsirati min usulil fiqhi. Bayanu kaifiyati intidraji sya'bil katsirati, itu menjelaskan bagaimana cara menyusun cabang-cabang yang banyak dari usul fiqh yang nanti tahta hadil aqtabil arba'ati, yaitu di bawah pilar 4 ini. Maka la'allaka, mudah-mudahan engkau takulu bisa mengatakan usulul fikhi, adapun usul fiqh itu tastamilu memuat ala abwabin katsiratin, beberapa bab atau bab-bab yang banyak, wa fusulin muntasyiratin, dan fasal-fasal yang tersebar. Artinya bahwa barangkali engkau bisa mengatakan usul fiqh itu merupakan satu kajian ilmu di mana di situ ada beraneka ragam bab. Artinya babnya sangat banyak, fasal-fasalnya juga tersebar begitu banyak, sehingga dari banyaknya cabang bab-bab itu maka perlu kita simpulkan menjadi sebuah susunan yang gampang dan mudah untuk kita pahami di dalam mempelajari atau mengkaji ilmu usul fiqh ini. Fakaifa, dan hal bagaimana yang dariju akan tersusun jumlah tuha secara keseluruhan dari usul fiqh tahta hadil aqtabil arba'ati, di bawah pilar-pilar 4 ini, sehingga dari tersebarnya fasal-fasal di dalam kajian usul fiqh, begitu juga bab-babnya yang begitu banyak sekali. Mungkin bagi pemula seperti kita ini agak sulit nanti kalau kita disuguhkan kitab yang lepas. Maka itu Imam Ghazali kemudian menyusun ya dari beraneka ragam bab yang mungkin sulit nanti untuk disimpulkan oleh para pemula-pemula ini yang mengkaji ilmu usul fiqh ini. Saking banyaknya bab, saking banyaknya fasal, maka kemudian dikerucutkan oleh beliau menjadi 4 pilar ini. Fatakulu, sehingga engkau bisa mengatakan pertama al-qatbul awwalu, namanya pilar pertama. Jadi di dalam kajian usul fiqh itu ada disimpulkan ada pilar 4. Nah, pilar 4 itulah yang nanti akan mewadahi dari seluruh kajian-kajian yang ada di dalam usul fiqh itu. Ya. Di antara pilar 4 itu adalah al-qatbul awwalu, adapun pilar yang pertama. Wa adapun al-qatbul awwal, pilar yang pertama, fondasi yang pertama. Al-hukmu, yaitu hukum. Jadi hukum itu menjadi pilar utama ya di dalam kajian ilmu usul fiqh. Ya memang yang dikaji adalah hukum. Bagaimana maksudnya walil hukmi? Di dalam kajian hukum itu walil hukmi haqiqatun fi nafsihi wa inqisamun. Artinya walil hukmi, dan itu bagi hukum haqiqatun, ada makna secara hakikat fi nafsihi, pada diri hukum itu sendiri, wa inqisamun, dan ada pembagian atau terbaginya hukum itu. Jadi ada makna
secara hakiki apa sih hukum itu. Begitu juga kita harus mengetahui di dalam hukum itu ada pembagiannya. Walahu, dan itu bagi hukum, ta'alluqun, adapun keterkaitan bil hakimi, dengan yaitu hakim. Artinya hakim itu adalah yang membuat hukum. Begitu ada hukum berarti ada hakim, kan begitu kan. Tentu tidak mungkin kalau ada hukum tidak ada hakimnya. Lantas siapa yang dimaksud hakim? Wa huwa adapun hakim itu asyari'u, yang membuat syariat dalam ini adalah Allah. Daripada kajian hukum, pada kajian hukum itu di situ mengkaji tentang hakim, syari', pasti ada keterkaitan dengan itu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Bicara hukum maka bicara pula tentang hakim atau syari'. Yang dimaksudkan adalah khitabullah. Wal mahkumu, bicara hukum itu pula bahwa tidak bisa melepaskan bahwa hukum itu juga tergantung dengan ta'alluqun, ya, bil hakim wa syari' wal mahkumi alaih. Pasti bahwa bicara hukum itu adalah tidak bisa dibedakan untuk bicara mahkum alaih. Siapa yang dimaksudkan mahkum alaih? Wa huwa adapun mahkum alaih itu al mukallafu, yaitu orang yang dibebani hukum itu namanya mukallaf. Siapa-siapa di antara hamba Allah ini yang sudah dibebani hukum itu? Nah, jadi keterkaitannya ada hukum, ada hakim, dalam hal ini adalah khitabullah, ada mahkum alaih yang menjadi objeknya itu loh, yang dibebani hukum, itu namanya mahkum alaih. Begitu juga bicara hukum maka tidak bisa dilepaskan dengan wabil mahkumi fih, ya, tidak bisa dilepaskan dari mahkum fi. Mahkum fi itu apa maksudnya? Wa huwa adapun mahkum fi itu fi'lul mukallafi, perbuatan si mukallaf. Jadi ada perbuatan amal yang dilakukan oleh mukallaf. Apakah semua perbuatan mukallaf itu mengandung hukumkah? Atau kembali kepada khitabus syar'i tadi, khitabus syari' itu tadi. Nah inilah yang dimasukkan hukum tadi. Jadi bicara hukum adalah tidak bisa kita lepaskan dari bicara tentang khitabus syar'i, bicara tentang mahkum alaih, bicara tentang mahkum fi. Dan tidak cukup itu, wabil mudhiri, bicara hukum maka bicara juga wabil mudhiri, dan sesuatu yang melahirkan lahu bagi hukum. Apa yang melatar belakangi hukum itu kok kemudian boleh seperti itu, ya. Satu misal, kenapa sih ilatnya itu apa orang kok tidak boleh judi itu loh? Apa yang menyebabkan bahwa yang namanya minuman khamar itu dilarang? Nah ini namanya wabil mudhiri. Jadi ada yang akan melahirkan, ya, yang akan melahirkan lahu bagi hukum. Apa yang dimaksud wa adapun al mudhir itu as-sababu, ada sabab, wal ilatu, dan ilat. Pasti itu setiap hukum itu pasti ada argumentasi, ada alasan, baik berupa sebab maupun ilat. Pasti ada latar belakang itu. Ilat itu adalah sesuatu yang dari situlah dibangun yang namanya hukum. Alladzi yubna 'alaihil hukmu. Nah ini bicara tentang hukum, ya, bicara itu tadi, itu ada hukum, ada mahkum alaih, ada mahkum fi, ada khitabus syar'i atau hakim, dan wabil mudhir yang melahirkan sebab-sebab yang melahirkan hukum, alasannya itu. Wabil bahsi,
Dan di dalam pembahasan an hakikatil hukmi, terkait atau tentang hakikat hukum, fi nafsihi, pada diri hukum itu sendiri, itu yatabayyanu, menjelaskan, annahu, sesungguhnya hukum itu ibaratun, sebuah ungkapan, an khitabi syar'i, bicara hukum, hakikat hukum, bicara hakikat hukum, maka sesungguhnya bicara tentang ungkapan dari sebuah khitabnya Allah, dari khitab syar'i namanya. Nah, selama di situ ada khitab syar'i, maka disitulah nanti akan hukum itu akan ada. Itu hakikat hukum begitu. Jadi hakikat hukum itu ada sumber datanya, ada sumber yang memerintahkan dan ada sumber yang melarang. Walaisa wasfan, bukan hukum itu, bukan walaisa, dan tiada apa hukum wasfan lil fi'li, bukan sifat ya bagi perbuatan, wala hasanin wala qabhin, dan bukan pula baik dan bukan pula buruk, bukan inheren sifatnya. Jadi bicara hukum itu adalah bicara ungkapan dari sumber khitab syar'i, bukan bicara ya hukum itu bukan sifat dari perbuatan baik dan buruk, bukan. Jadi bukan, jadi selama ya tidak ada ketentuan dari khitab syar'i, maka tidak masuk ke dalam ranah hukum. Ketika kita ya, satu misal ini, orang minum itu kan ya, orang minum itu baik untuk kesehatan kan, bagus, dibutuhkan ginjal, dibutuhkan untuk cairan tubuh. Akhirnya orang itu mengharuskan dirinya untuk apa? Minum demi kesehatannya. Selama itu tidak ada khitab syar'i ya, maka tidak bisa disebut hukum. Tetapi umpamanya kok ada, kok orang itu minum ya, minum kan baik kan. Jadi ketika kita minum ya di pagi hari atau siang hari itu baik-baik. Nah, kajian hukum itu, eksistensi hukum itu bukan bicara tentang baik untuk tubuh atau tidak. Selama di situ tidak ada perintah syariat, maka tidak bisa dikatakan hukum. Baru kemudian bahwa minum yang kita anggap baik itu belum tentu ya. Jadi tidak bicara tentang baik dan buruk. Belum tentu bahwa baik itu akan mengandung hukum, belum tentu ya. Umpamanya kan minum di pagi hari atau siang hari baik-baik, tetapi ketika minum itu pas di bulan Ramadan, maka sekalipun baik dibutuhkan tubuh, maka itu tidak boleh kan minum. Sekalipun minum itu dibutuhkan pada saat pagi hari atau siang hari, tetapi karena di situ ada kewajiban melaksanakan puasa, sekalipun baik untuk tubuh, maka tidak boleh minum di pagi hari atau di siang hari. Jadi yang namanya hukum itu ada keterkaitan erat, tidak bisa dipisahkan dengan khitab syar'i. Jadi walaisa wasfan lil fi'li, jadi bukan, hukum itu bukan sifat dari sebuah perbuatan ya baik dan buruk, bukan pertimbangan itu. Wala madakhala, dan bukan pula hukum itu masuk lil akli, bagi akal fihi di dalamnya. Jadi begitu juga bicara hukum itu bukan bicara logika, apakah ini masuk akal apa tidak, tidak. Selama tidak ada khitab syar'i, maka tidak bisa itu dikatakan hukum. Maka itu wala hukma, tidak ada hukum qabla wurudi syar'i, sebelum datangnya syariat. Maka itu dulu walaupun
logika kita itu bisa mempertimbangkan baik dan buruk, tapi itu tidak bisa disebut hukum karena tidak ada khitabus syar'i. Maka itu dalam kaidah yang sangat masyhur itu la hukmah qabla wurudi syar'i. Tidak ada hukum sebelum datangnya syariat. Jadi hukum itu ada kaitannya erat dengan syariat. Wa fil bahsi an aqsamil hukmi, dan di dalam pembahasan tentang pembagian hukum, nah ini tadi hakikat hukum. Jadi hakikat hukum itu kaitan erat dengan apa? Dengan khitabus syar'i. Selama tidak direkomended oleh khitabus syar'i, maka tidak termasuk hukum. Sekarang pembagian, bicara tentang pembahasan tentang pembagian hukum. Ya tabayyanu itu menjelaskan, ya pembagian hukum itu menjelaskan tentang haddal wajibi, definisi wajib apa, wal mahdhuri, dan definisi tentang haram, larangan itu apa, wal mandubi, dan sesuatu yang disunahkan, wal mubah, dan mubah, wal makruh, dan hukum makruh, wal qadai, dan definisi qada, wal adai, dan ada, wasihati, dan sah, wal fasadi, dan batal, wal azimati, dan azimah, wal rukhsati, dan rukhsah, wa ghairi dzalik, dan selain itu semua min aksamil ahkami, namanya termasuk pembagian-pembagian hukum. Jadi ketika kita bicara tentang pembagian hukum, kita pasti tidak bisa lepas dari kajian tentang hukum wajib, hukum haram, ya, hukum makruh, hukum mubah, hukum rukhsah, dan lain sebagainya. Wabil basi anil hakimi, nah ini sementara itu di dalam pembahasan anil hakimi, tentang hakim. Siapa yang dimaksud hakim itu? Ya, yang membuat hukum itu siapa? Maksudnya hakim. Yang menghakimi itu siapa yang jadi hakim? Itu yatabayyanu, menjelaskan di dalam bahsul fil bahsi anil hakim, itu menjelaskan bahwa Allah hukma, tidak ada hukum illa lillah, kecuali hukum yang menjadi milik Allah, bukan hukumnya manusia. Wa annahu, dan sesungguhnya hukum la hukma, tidak ada hukum itu maujud bagi rasuli, bagi utusan Allah, begitu juga ya, tidak ada hukum. Wa annahu, sesungguhnya hukum la hukma, tidak ada hukum li rasuli, bagi rasul. Rasul juga bukan yang menjadi hakim, bukan. Yang menjadi hakim, ya, yang membuat syariat itu ya Allah saja. Nabi juga bukan. Wala begitu juga hakim itu wala li sayyidi alal abdi, tidak ada hukum bagi seorang juragan alal abdi, kepada hambanya. Wala li makhlukin, begitu juga tidak ada hukum bagi makhluk ala makhlukin, atas makhluk. Bal kullu dzalika, akan tetapi kullu dzalika, seluruh daripada hukum itu hukmullah, adalah hukum Allah Ta'ala. Wa wad'uhu, dan yang menciptakannya Allah. Wa wad'uhu, dan ciptaan Allah. Wala hukma, dan tidak ada hukum li ghairihi, ya pada selain Allah. Jadi sumber hukum itu hanya Allah, ya. Jadi dalam kajian Al-Hakim yang dimaksudkan ada asyari, itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil basi, dan di dalam pembahasan anil mahkum alaih, terkait dengan yang dihukumi, ya, yang dihukumi alaihi, atas al, maksudnya adalah mukallaf. Pembahasan tentang mukallaf, ya, dalam kaitannya dengan hukum itu ya tabayyanu, akan menjelaskan terkait dengan mahkum alaih khitaban nasi, akan perintah dari orang yang lupa. Khitaban nas, menjelaskan tentang khitab, menjelaskan khitab
khitab yang terkait dengan orang lupa, wal mukrohi, dan orang yang dipaksa, wasobi, dan anak kecil, wa khitabal kafiri, di dalam mahkum alaih, ya, bicara tentang mahkum alaih mukallaf itu akan juga menjelaskan tentang khitabnya, itu menjelaskan tentang kepada orang yang lupa itu bagaimana, orang yang dipaksa itu bagaimana, anak-anak itu bagaimana. Jadi kajiannya itu juga ke sana juga nanti. Jadi bicara mukallaf itu juga nanti akan menjelaskan tentang orang yang lupa, ya, orang yang dipaksa, anak kecil, wa khitabal kafiri, begitu juga khitab terhadap orang kafir. Bifuru'i syar'i, dengan cabang-cabang syariat, wa khitabas sakroni, dan nanti ada khitab menjelaskan tentang khitab kepada orang-orang mabuk ini. Waman, dan kepada orang yajuzu, yang boleh, apa taklifuhu, waman la yajuzu. Begitu itu di dalam kajian mahkum alaih mukallaf itu nanti akan menjelaskan tentang siapa orang yang dibebani hukum dan siapa yang tidak dibebani hukum. Jadi membicarakan waman yajuzu taklifu, barang siapa yang boleh dibebani hukum dan siapa orang yang tidak boleh dibebani hukum. Itu nanti bicara tentang mukallaf itu. Wafil bahsi, dan di dalam pembahasan anil mahkumi fi, tentang mahkum fi. Mahkum fi itu adalah perbuatan mukallaf. Bahwa adapun mahkum fi itu fi'lul mukallaf maksudnya. Di dalam pembahasan tentang mahkum fi atau perbuatan mukallaf itu ya tabayanu, menjelaskan apa mahkum fi annal khitaba, sesungguhnya khitabnya Allah itu ya ta'allaku, berhubungan, berkaitan bil af'ali, dengan perbuatan, la bil a'yani, bukan terkait dengan benda-benda. Wa annahu, karena sesungguhnya hukum laisa, tiada hukum tu wasfan sifat lil af'ali, terhadap perbuatan-perbuatan bafidah dia di dalam zatnya, af'al. Jadi di dalam kajian mahkum fi ini ya Imam Ghazali menjelaskan, jadi ketika bicara tentang mahkum fi, fi'lul mukallaf, perbuatan mukallaf itu adalah perbuatan mukallaf yang ada hubungannya dengan khitabullah. Jadi khitabnya Allah itu ada kaitan apa enggak, ada perintah, ada larangan apa enggak perbuatan mukallaf itu, ya. Nah, tetapi yang dikaitkan itu perbuatan, bukan ayatnya, bukan bendanya, perbuatan mukallafnya. Satu misal tentang minuman khamar, yang dilarang itu, yang dikaji di dalam hukum itu, ya, itu perbuatan dari seorang mukallaf tadi. Whisky itu adalah termasuk benda, whisky, topi miring, ya, itu adalah benda-benda yang memabukkan. Topi miring, whisky itu adalah benda namanya, materi yang nanti kalau diminum itu memabukkan. Berarti yang dikaji itu bukan ngaji bendanya, yang dilarang itu bukan bendanya tetapi perbuatannya. Walaupun di situ ada topi miring, ada whisky, ada beraneka ragam benda-benda yang memabukkan, loh kalau tidak diminum ya tidak mengandung hukum sih, ya. Kalau tidak diminum itu kan tidak mengandung hukum, karena yang dimaksudkan mahkum fi itu adalah lebih kepada khitab itu kepada perbuatan mukallaf. Jadi perbuatan mukallaf yaitu minum tadi. Walaupun ada whisky, ada topi miring, ratusan botol, tapi kalau tidak diminum ya tidak haram, karena yang diharamkan itu adalah perbuatannya.
Jadi kajiannya di situ lebih kepada khitab Allah itu yang terkait dengan apa? Dengan perbuatan, bukan dengan bendanya. Dengan bendanya. Wa fil bahsi an mudhhiril hukmi, sementara itu di dalam pembahasan tentang yang melahirkan hukum, ya tabayyanu, menjelaskan dalam kajian tentang yang melahirkan hukum itu, menjelaskan hakikatas sababi, hakikat tentang sebab. Apa sih hakikat sebabnya kok ini diberitakan? Walailati, dan karena ilahnya, alasannya, ya, wasyarti, dan syaratnya, wal mahali, dan tempatnya, wal alamati, dan tanda-tandanya. Itu pembahasan tentang muzhir, yang melahirkan hukum, yang menjadikan ini haram, ini halal, itu semuanya ada hakikat sebab namanya. Kalau tidak kajiannya sebab, ilat, atau ada syarat. Jadi satu misal bahwa yang namanya sholat, kalau bicara syarat, yang namanya syaratnya sholat itu kan harus masuk waktu sholat, ya, bukan masuk waktu jam, tapi masuk waktu sholat. Kapan waktu sholat itu masuk? Satu misal zuhur itu ketika sudah tergelincir matahari, berarti itu pertanda apa? Masuk waktu sholat. Menjadi syarat tergelincirnya itu yang mengakibatkan datangnya hukum wajib. Syaratnya bagaimana? Tergelincir. Karena tergelincir maka wajib, itu yang disebut al-mudhiru, yang akan melahirkan hukum. Selama sekalipun jam 3, tapi kalau tidak tergelincir-gelincir yang namanya matahari, maka tidak wajib melaksanakan yang namanya sholat zuhur, karena syaratnya belum. Nah ini kalau bicara tentang hukum, jadi hukum itu juga dilahirkan atau disebabkan oleh sebab, ada ilat, ada syarat. Bayatanawalu hadzal qatbu, bayatanawalu, maka mencakup apa hadzal qatbu, pilar ini jumlatan, terdiri dari min tafariki fusulil usuli, dari cabang dari pasal-pasal usul fiqh. Jadi ternyata di dalam kajian, ya, di dalam kajiannya satu pilar saja, satu pilar itu ngajinya banyak banget ya, cabang-cabang pasal di usul fiqh. Bayangkan, hanya ngaji hukum, kajian hukum ya, itu di situ akan kita bedah hakimnya, mahkum alainya, mahkum finya, al-mudhiru lahu. Bayangkan. Nah, maka itu fayatanawalu hadzal qatbu, maka mencakup apa hadzal qatbu, pilar ini jumlatan, sejumlah, atau terdiri dari min tafariki fusulil usul, dari cabang-cabang fasal-fasal dari ilmu usul fiqh. Auradaha, yang telah menghadirkan, mendatangkan akan apa ini, yaitu tafariku fusul fiqh. Siapa al usuliyuna, yaitu para pakar ahli usul fiqh. Mubaddadatan, dengan hati-hati, fi mawadi asyata, pada objek-objek kajian yang beraneka ragam, yang bercabangnya la ya tanasabu, yang tidak la tatanasabu, yang tidak berkesesuaian, wala tajma'uha, dan tiada apa namanya jamak, tidak include, ya akan tafarik apa robitotun, penghubungnya. Jadi para ahli usul itu betul-betul hati-hati di dalam memetakan kajian-kajiannya, di mana kajian itu tidak langsung ada penghubungnya. Jadi fasal-fasal itu tafrik, betul itu berpisah fasal demi fasal antara satu dan satu ini. Bagaimana beliau itu akan bisa mengkombinasikan? Karena tema-temanya itu la tatanasabu, tidak saling berkesesuaian.
tema-temanya tidak saling berkesesuaian, sehingga beliau harus mendesain ulang, mengkonstruksi bagaimana ini akan bisa menjadi mudah. Maka itu auradahal usuliyuna telah mendatangkan akan tafarikul usul ini, usuliyun, dengan cara mubaddadatan, dengan cara hati-hati fi mawadi asyata, pada tema-tema, pada tempat-tempat yang syata itu beraneka ragam, yang terpencar, yang tidak saling berkesesuaian itu, dan juga tidak ada hubungan yang bisa menjamakkan, ya, mengemetkan, mengkombinasikan. Tidak ada alat yang bisa mengkombinasikan. Jadi beliau betul-betul hati-hati bagaimana merekonstruksi ulang agar kajian usul fiqh ini sesuai dengan tujuan dalam rangka menistinbatul ahkam ini loh, sebagai pisau analis untuk menggali daripada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sehingga melahirkan sebuah kesimpulan hukum. Walaya tadi, dan tiada memperoleh satu petunjuk siapa at-thalibu, seorang santri, orang yang suka belajar, orang yang mencari, ilama qasidia, kepada tujuan-tujuan daripada tafarikul fusul, wawajil hajati, dan alasan atau tujuan atau alasan tujuan ila ma'rifatiyah, untuk mengenali, untuk mengetahui terhadap tafarik, seperti begitu juga wa kaifiyati ta'alluqiyah, dan bagaimana cara menghubungkan tafarik usul bi usulul fikhi dengan usul fikih ini. Dari sinilah kemudian ulama usul fikih itu betul-betul hati-hati memetakan dari tema-tema yang ada, yang berserakan ini, yang tidak berkesesuaian ini, sehingga bisa dikombinasikan, sehingga bisa diintegrasikan, karena tidak ada semacam alat untuk menggabungkan, tidak ada. Maka beliau dengan susah payah melakukan itu. Selama itu belum bisa dikonstruksi secara baik, maka sulit seorang thalib itu akan menggapai tujuannya untuk mengetahui ini. Al-Qadbu Tsani, adapun kajian yang kedua, pilar yang kedua, fil musmiri, yaitu tentang musmir, yang membuahkan hukum. Ketika bicara hukum, pasti ada sumbernya hukum itu. Apa yang dimaksudkan dengan musmir? Wa huwa, adapun musmir itu al-kitabu, yaitu kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu, dan sunnah, hadis, wal ijma'u, dan ijma' ulama. Itu yang melahirkan, yang membuahkan, yaitu hukum. Di dalam kajian musmir ini, wa fil bahsi, dan di dalam pembahasan an aslil kitabi, tentang dalil kitab, tentang asal akar kitab, yatabayyanu, itu menjelaskan di dalam pembahasan tentang aslil kitab itu, haddal kitab, akan definisi kitab. Apa sih kitab itu? Wama, dan adapun apa, wa adapun ma, minhu, dari ma, wama, dan apa, laisa, yang tiada, apa ma, minhu, dari ma. Jadi artinya mana yang bersumber dari kitab dan mana yang bukan bersumber dari kitab. Maka itu sebelum kita akan menggali yang ada di dalam kitabullah, maka kita perlu untuk mendefinisikan terhadap kitab itu sendiri. Wa thariqo isbatil kitab, bagaimana cara, metode penetapan kitab itu loh, cara menetapkan bagaimana sih Allah menyampaikan di dalam kalamnya itu, yang kemudian ditulis ya dalam sebuah kitab Quran itu, bagaimana cara menetapkan terhadap hukum itu. Wa annahu, dan sesungguhnya kitab itu adalah at-tawattur faqat, ya. Wa annahu, dan sesungguhnya aslul kitab, atau kitab itu at-tawatturu, yaitu tentu bahwa sifatnya kitab itu kan mutawatir, harus tawattur itu.
Mutawatir harus kuat periwayatannya, dulu itu dikaji. Wa annahu, dan sesungguhnya kitab at-tawatturu yaitu mutawatir fakot saja. Wa bayana ma yajuzu, dan menjelaskan apa yajuzu yang boleh ayastamila alil kitab min hakikotin, menjelaskan tentang apa yang boleh, wa bayanul jawazi, menjelaskan boleh yang di situ termuat di dalam kitab itu tentang hakikat, majaz, wa arabiyatin wa ajamiyatin, menjelaskan kaitan dengan itu. Jadi di situ di dalam kitab Al-Quran itu kan ada bahasa-bahasa hakikoh, ada majazi, ada Arab, dan ada ajam juga. Maka kita di situ menjelaskan harus detail itu di sana itu. Wabil bahsi ani sunnati, di dalam pembahasan tentang musmir yang membuahkan hukum, yaitu berbicara atau membahas ani sunnati tentang hadis, yatabayanu, di mana menjelaskan di dalam pembahasan nusa ini hukmal akwali, tentang hukum ucapan-ucapan Nabi, wal af'ali, dan perbuatan Nabi. Jadi membicarakan hukum tentang ucapan-ucapan, wal af'ali, dan perbuatan-perbuatan minar rasuli, yang bersumber dari Rasul. Wa turuqu tsubutiha, dan metode-metode penetapannya hadis min tawaturin, yang bersumber dari hadis tawatir, wa ahadin, dan hadis ahad itu bagaimana, wa turuqi, tabayun hukman, wa turuqo riwayatiha, dan juga nanti menjelaskan di dalam kajian tentang hadis ini, menjelaskan tentang metode-metode periwayatan dari hadis Nabi itu, min musnadin wa mursalin. Ini apa, dari hadis musnad dan dari hadis mursal, gimana ini perawi-perawinya ini, wasifati ruwatiha, dan sifat-sifat perawinya hadis, min adalatin, berupa keadilan, wa takdzibin, dan pembohongan. Bagaimana kalau ini betul hadisnya begini tapi sifatnya orang ini begini, orangnya nggak adil, sering bohong, sampai ila tamami kitabil akhbar, sampai menjadi sempurna, sampai sempurna kitab, kitab hadis ini sampai betul-betul sempurna, terverifikasi dengan sahih benar. Wayattasilu bil kitab was sunnati, wayattasilu, dan yang berkaitan bil kitab dengan Quran, was sunnati, dan sunnah. Di dalam musmir ini yang membuahkan hukum itu kan Al-Quran atau kitab dan hadis. Wayat tasilu, yang berkaitan dengan kitab dan hadis, dengan Quran dan sunnah, itu ada namanya kitabun nasah. Apa itu kitab nasah? Yaitu kitab bab nasah, nasah mansuh itu loh. Kajian itu yang ada nasah dan ada mansuh, itu ada di dalam Quran dan hadis. Dan itu termasuk domain kajian nanti di bab masalah nasakh mansuh, itu nanti ada di dalam kajian tentang kitab dan sunnah ini. Wa innahu, karena sesungguhnya nasakh, kitabun nasakh itu layar itu tidak datang. Apa penjelasan tentang nasakh dan mansuh itu? Illa alaihima, kecuali datangnya itu ada di dalam, yaitu kajian kitab dan pada kajian hadis yang ada istilah nasakh dan mansuh. Wa amal ijma'u, sementara adapun ijma' fala yatatarraku, tidak masuk. Sementara ijma' itu fala yatatarraku, tidak masuk apa an-nasahu, kajian nasakh ilahi, kepada ijma'. Ini wafil basi an aslil ijma'i, sementara di dalam pembahasan tentang dalil ijma',
Itu tata bayanu menjelaskan, ya, dalil ijma itu menjelaskan tentang hakikotahu, akan hakikatnya ijma. Gimana sih hakikatnya ijma itu? Ya, seperti hanya hakikatnya hukum tadi, bahwa hakikat hukum itu adalah harus bersumber dari Allah. Dan sementara hakikatnya ijma sebagai musmir itu bagaimana? Wa dalilahu, dan dalilnya ijma, wa aksamahu, dan pembagian ijma, wa ijma as-sahabati, dan menjelaskan tentang ijma sahabat, wa ijma aman ba'dahum, dan ijma'nya orang setelah sahabat, ila jami'i masailil ijma'i, sampai kepada seluruh persoalan-persoalan ijma itu dikaji di situ. Al-qadbu salisu, sementara kajian atau pilar yang ketiga itu mengkaji tentang apa? Fi turukil istismari, itu di situ akan dijelaskan tentang di dalam al-qadbu salisu, adapun pilar yang ketiga itu fi turukil istismari, ada di dalam kajian tentang metode-metode cara mengambil buah, ya, yang disebut dengan pisau analis ini, atau dalam bahasa lain kaifiyatu ijtihad. Wa ya adapun turukul istismar, cara mengambil buah itu arbaatun, ada 4 teorinya, ada 4 cara. Al-ula, yang pertama, ini perlu diperhatikan ini. Jadi bagaimana para ulama mujtahid itu, ya, bagaimana cara beliau mengambil buah dari sumber hukum itu, dari Quran dan hadis itu, kemudian bisa disimpulkan menjadi hukum itu bagaimana caranya. Maka beliau menjelaskan di sini, Imam Ghazali, bahwa ada 4 metode atau cara yang digunakan oleh para ulama mujtahid dalam rangka untuk mengambil buah yang ada di dalam musmir, ya, yang ada di dalam dalil-dalil tadi, Al-Quran, hadis. Jadi ada 3 teori, ada 4 teori yang beliau lakukan. Pertama, al-ula, adapun yang pertama, dalalatul lafzi namanya, dalalatul lafzi. Dalalah itu artinya fahmu syai'in ila syai'in, memahami sesuatu melalui sesuatu. Contoh, itu akan menjadi kesimpulan. Ketika Anda sedang duduk-duduk, Anda sedang duduk di ruang tamu, ya, tiba-tiba engkau tengokkan wajahmu ke belakang, ke arah dapur. Wow, ternyata muncul kepulan-kepulan asap itu muncul. Nah, kepulan-kepulan asap itu muncul itu berarti apa? Menunjukkan berarti di situ ada api. Kepulan-kepulan asap yang terbang membubung itu namanya asap, itu namanya adbal, ya, adbal itu. Nah, sementara dal yang menunjukkan itu apa madlulnya, apa yang mau dituju, berarti di situ ada yang namanya api. Kalau sudah ada asap berarti di situ ada api. Nah, irtibatu baidal wal madlul itu namanya dalalah. Akhirnya Anda bisa menyimpulkan berarti di situ ada api. Itu yang disebut dengan ad-dalalah fahmu syai'in ila syai'. Jadi memahami sesuatu kepada sesuatu melalui sesuatu itu. Maka itu dalalatul lafzi, penunjukan lafaz. Pertama, metode yang dilakukan dalam rangka untuk mengistinbatul ahkam dari para mujtahid itu, yaitu melalui penunjukan terhadap lafaz min haitsu siwatu, dari sisi bentuknya lafaz. Wabihi, dan dengan apa namanya, wabihi, dan dengan lafaz ya ta'allaku, berkaitan apa an-nadharu, yaitu kajiannya fi siwatil amri, yaitu terkait dengan bentuk perintah wan nahyi dan bentuk larangan. Nah,
bicara tentang lafaz, bicara tentang dalalatul lafaz itu berarti ya ta'alaku, berkaitan apa an-nadharu kajiannya fi sighatil amri, terkait dengan bentuk ini amar, ini bentuk amar, ini wan nahyi, oh ini bentuknya nahyi ini wal umumi, dan yaitu kajiannya tentang keumuman lafaz, wal khususi dan khusus, wal dohir dan dohir, wal muawwal dan takwil, wan nasi dan teks. Itu kalau bicara tentang dalalatul lafzi. Jadi nanti akan bicara yang terkait dengan sigot amar nahi, am, khos, dohir, muawwal dan nas. Fanadru, maka adapun kajian fi kitabil amri, fi kitabil awamir wan nawahi, wal umumi wal khususi, nadrun fi muqtadus siyagil lughawiyah. Fanadru, maka adapun kajian fi kitabil awamir wan nawahi, di dalam kitab yang terkait dengan bentuk-bentuk amar dan bentuk nahi, dan bentuk yaitu lafaz am dan khos, itu kajiannya adalah nadrun fi muqtadus siyagil lughawiyah. Jadi kajian itu nadrun sebuah kajian fi muqtada, apa yang dimaksudkan, fi muqtadus siyagil lughawiyah, apa yang dituntut dari bentuk-bentuk kebahasaan. Jadi kalau mengkaji bicara tentang apa ini am, apa ini khos, apa ini perintah dan nawahi, itu murni kajiannya itu lebih dominan kepada bentuk kebahasaan. Seperti aqimus sholat gitu. Aqimus sholat itu kan fi'ilnya amar. Nah, al-amru dalalah al-wajib. Nah, wa amad dalalatu, dan adapun penunjukan min haitsul fahwa, dari sisi apa ini, dari sisi maksud, wal mafhumi, dan dari sisi yang dipahami, wa yastamilu alaihi kitabul mafhum, wa yastamilu, maka memuat alaihi, atas mafhum, alaihi, atas min haitsul fahwa, kitabul mafhumi, adapun kitab mafhum muwafaqah maksudnya, wa dalilul khitabi, dan mafhumu khulafah. Jadi bicara dalalatul lafaz itu yaitu pertama bicara tentang sihot, yang kedua bicara tentang dalalah dari sisi maksudnya, apa yang dimaksud dari susunan kalimat itu. Nanti ada istilah mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Wa amad dalalatu min haitsu dzarurah, wa amad dalalatu, maka adapun penunjukan min haitsu dzaruratul lafzi, dari sisi adapun kewajibannya lafaz, keasliannya lafaz, wa iqtidauhu, dan tuntutan atau pengaruhnya lafaz, wa yatadammanu, maka memuat jumlatan, terdiri dari kajiannya ya maksudnya. Jadi ketika penjelasan yang terkait dengan, kalau istilahnya dalam usul fiqh yang lain itu yaitu dalalatun nas ya, dan isyaratun nas. Ini ketika kita bicara tentang daruratul lafzi, penunjukan lafaz ya terhadap makna asli begitu. Dan iqtido itu pengaruh, artinya dibalik makna asli itu ada makna-makna tambahan, itu iqtido. Nah, di dalam kajian itu wa yatadammanu, memuat jumlatan, sejumlah atau terdiri dari kajian tentang isyaratul alfat. Isyaratul alfat, kajian tentang isyaratul alfat. Kaqaulul qail, seperti ucapan seorang yang berkata, atik abdaka ani, atik merdekakanlah olehmu abdaka, hambamu, ani padaku. Batakulu kemudian mengucapkan atau berkatalah aktaktu,
iya aku merdekakan. Fa'innahu, maka sesungguhnya qaulu hadza, ucapan seperti ini itu ya tadzamanu, memuat, ya, mengandung husulal milki, akan tercapainya kepemilikan lil mutalamisi, bagi orang yang meminta tadi. Walam yatalaffadhu bihi, dan tiada mengucapkan keduanya bihi dengan qaul. Artinya ucapan seperti ini begitu diucapkan itu langsung berpindah kepemilikannya, tidak harus menyebutkan itu sudah menjadi milikku, jadi tidak perlu lagi dengan narasi ungkapan seperti itu. Itu mengandung maksud, menjadi kepemilikan. Seperti ada orang mengajak temannya, ayo kita ke warung. Ya tentu kalau ketika bicara ke warung pasti di situ maksudnya ayo kita makan, ya. Dan boleh jadi ketika ayo kita makan dua kemungkinan juga. Pertama, ayo kita makan itu pasti secara daruratul lafzi itu akan mengarah kepada maknanya adalah makan. Yang kedua, tambahannya iktidaknya adalah boleh jadi makannya nanti itu akan dibayari temannya yang bilang tadi. Lakinnahu min darurati malfudhihima wa muqtadahu. Lakinnahu, akan tetapi, ya, min darurati, dari sisi darurah atau keharusan, ya, apa yang dilafadzkan dari keduanya, wa muqtadahu, dan sebagai pengaruh daripada lafadz yang diucapkan oleh keduanya. Wa amma dalalatu, adapun dalalah min haitsu ma'qulun labdi, dari sisi rasionalitas lafadz, masuk akalnya lafadz. Jadi di kajian yang pertama ya, yaitu bahwa maka adapun yang dimaksudkan ma'qulul lafadz, kaulihi, seperti dawuhnya Nabi Muhammad SAW, layak dul qadhi, tiada memutuskan siapa al-qadhi, seorang hakim, wa huwa, hali adapun hakim itu ghadban, dalam keadaan marah. Fa innahu, maka sesungguhnya ucapan Nabi itu ya dulu menunjukkan apa qaulun Nabi alal ja'i, begitu juga kepada orang yang lapar, wal maridi, dan orang sakit, ya. Bimakulin maknahu. Nah ini, jadi ketika bicara Nabi menyampaikan bahwa seorang hakim itu tidak boleh tidak boleh memutuskan hukum karena marah. Nah, bicara marah itu kan logis, jangan boleh, karena ketika orang itu sudah marah pasti orang itu sudah tidak lagi bisa fair, apalagi lawannya. Makanya nggak boleh seorang hakim itu akan memutuskan hukum kepada lawannya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Dan ini yang dimaksudkan masuk akal ini, min haitsu ma'qulul lafzi ini. Jadi dari sisi ungkapan Nabi itu, lafaz ini adalah logis banget, bahwa tidak boleh seorang hakim memutuskan dalam keadaan marah. Karena apa? Ketika marah pasti kecenderungannya sudah tidak adil lagi. Sama dengan ketika bicara marah itu bicara yang terkait dengan psikologi kan. Bicara marah itu pasti psikologi yang tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa mengendalikan hati, nafsunya, dirinya. Artinya persoalannya, gangguannya ada di psikologi. Karena itu hal yang logis juga ketika hadis marah tidak boleh memutuskan hukum. Apa bedanya ketika itu terkait dengan psikologi? Orang yang juga sulit untuk stabil psikologinya itu bisa dikiaskan, masuk akal juga. Ketika orang dalam keadaan lapar itu bisa saja nanti orang itu sulit untuk berbuat adil. Karena apa? Saking laparnya dia tertekan oleh rasa laparnya itu, sehingga jiwanya tidak stabil. Begitu juga orang sakit, tidak boleh orang dalam kondisi sakit itu loh memutuskan sebuah hukum sekalipun tidak ada dalilnya.
Nabi cuma menjelaskan tentang marah yang tidak boleh memutuskan. Dan ketika bicara tentang keputusan hukum yang tidak boleh diputuskan oleh orang dalam keadaan marah, sementara marah itu karena tidak mampunya seseorang ya mengendalikan jiwanya karena adanya faktor eksternal itu kan. Mungkin karena dibully, mungkin karena ini lawannya, satu misal ini. Apa bedanya dengan keadaan orang itu lapar? Dan lapar itu pasti juga pengaruh kepada psikologis orang. Maka itu ada sebuah narasi ya, sebuah ungkapan itu kalau di Bahsul Masail itu, bahwa panitia Bahsul Masail ini dolim kalau dalam kondisi lapar harus memutuskan hukum ini dan makruh, maka disuruh kasih makan dulu sebelum Bahsul Masail, minimal jangan sampai tim Bahsul Masail itu lapar sehingga ketika harus menyimpulkan hukum itu tidak stabil. Begitu juga pengaruh tempat, umpamanya tempatnya pengap, panas, itu juga pengaruh untuk memutuskan hukum. Dan ini logis seperti itu. Fa innahu, maka sesungguhnya kaul Nabi itu ya dulu juga menunjukkan alal jai terhadap orang lapar wal maridi dan orang sakit. Bimakulin maknahu, terkait dengan rasionalitas terhadap maknanya kaul Nabi itu ketika dilogikakan loh. Apa yang dikatakan Nabi itu ketika dilogikakan itu nanti akan merembet banyak yang bisa dikiaskan dan masuk akal itu, seperti orang dalam kondisi lapar, orang dalam kondisi sakit, entah orang itu dalam kondisi mau berak, sudah istilahnya kalau orang Madura itu kalau sudah mau cek beraknya tuh nggak boleh memutuskan hukum itu. Jadi ini rasional, logis banget dawuhnya Nabi itu, masuk ke rasionalitas kita itu masuk. Wa minhu, dan dari kaul Nabi itu yansya'u, lah ini dari kaulnya Nabi itu yansya'u akan melahirkan al-qiyas, wayanjaru, dan akan menarik ila bayani jami' ahkamil qiyas, sehingga nanti akan menarik untuk menjelaskan seluruh hukum-hukum qiyas, wa ahkami dan wa aqsami dan pembagian qiyas. Ini menarik ya. Al-qadbur rabi'u, adapun pilar yang keempat kajiannya fil mustasmiri, yaitu orang yang mengambil buah. Wa adapun mustasmir itu namanya al-mujtahidu, sebagai seorang mujtahid. Wafi, di dalam kajian ini juga wafi muqabalatihi, dan kaji tentang muqabilnya mujtahid. Siapa al-muqallid itu? yaitu pengikut. Wafi, dan di dalam kajian mustasmir itu yatabayyanu, menjelaskan sifatil mujtahidi, sifat-sifatnya seorang mujtahid, wa sifatil muqallidi, dan sifat-sifatnya muqallid, wal maudhi alladhi yajri fihi al-ijtihad, dan tema wal maudhi'a, dan tempat atau tema lah alladhi yajri, yang bisa dilakukan di dalam maudhi' apal ijtihad, mana ranah-ranah hukum yang bisa diijtihadi, mana ranah-ranah keilmuan, mana sesuatu yang bisa diijtihadi. Ya tentu ranah fikih nih, kalau ranah akidah tidak bisa diijtihadi. Jadi harus tempat sesuai dengan maudhi'il ladzi yajri fil ijtihad. Harus tahu ya, harus tahu domainnya ijtihad itu apa ya, tempat ijtihadnya tidak dunal ladzi la majala lil ijtihad, bukan yang la majala, tidak ada leluasaan lil ijtihadi untuk melakukan ijtihad fihi, di dalam maudhi'. Juga kalau urusan Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, tidak perlu diijtihadi lagi, itu sudah final, itu bulan kajiannya ijtihad. Begitu juga tentang kemahaesaan Allah, ini sudah ijtihad, gak ada ya. Jadi ini bukan area ijtihad, ini bukan ranahnya medannya ijtihad. Wal qaulu, nah ini, dan di situ juga pembahasan mustasmir itu adalah membahas wal qaula, dan ucapan fi taswibil mujtahidin,
di dalam mentaswib, membenarkan ucapan mujtahid wa jumlah ahkamil ijtihad, dan sekelompok yang menjelaskan tentang hukum-hukum ijtihad itu bagaimana. Wadi, maka adapun ini itu jumlatun, sejumlah yang terdiri, itu jumlatuma, kumpulannya sesuatu, dzukira yang telah dijelaskan nanti fi ilmil usuli, di dalam ilmu usul. Wa qad arafta, dan sungguh engkau telah tahu sekarang kaifiyata istisyabiha insyiabiha. Wa qad arafta, dan sungguh engkau telah mengetahui kaifiyah ta insyiabiha, bagaimana cara bercabangnya usul fiqh min hadil aqtabil arba'ati, dari pilar-pilar 4 ini. Nah, ini kan sampai sudah mulai paham ya tentang bagaimana bercabangnya 4 pilar ini ke dalam ilmu, yaitu kajian ilmu usul fiqh yang banyak sekali bab-bab dan fasal-fasalnya. Oleh Imam Ghazali sudah dipermudah dengan cara beliau mengkonstruksi, yaitu adanya aqtabul arba'ah, namanya pilar 4 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk kajian selanjutnya. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.